Dokter yang mengoperasi Dokter THT hingga direktur rumah sakit dilaporkan atas dugaan malpraktik terhadap anak yang mengalami mati batang otak usai operasi amandel. Seluruh kepala sekolah di Cilacap dikumpulkan untuk memitigasi kasus perundungan di lingkup pelajar. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Melaporkan sekitar 8 orang terlapor ya. Itu sudah meliputi dokter-dokter yang terkait yang melakukan tindakan. Alvaro Darren menghembuskan napas terakhir setelah divonis mati batang otak usai operasi amandel. Tiga 13 hari Alvaro tak sadarkan diri di ICU Rumah Sakit Kartika Husada Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keluarga menduga ada kesalahan prosedur yang dilakukan pihak rumah sakit saat menangani operasi Alvaro. Itu pun dari pihak rumah sakit mengambil anak saya tanpa sepersetujuan istri saya. Karena saat itu istri saya lagi mandi di ruang rawat yang sama, tapi dari pihak rumah sakit langsung mengambil anak saya dan membawa ke ruang operasi. Itu formnya itu dikasih ke istri saya pada saat ya istri saya mencari-cari anak saya di ruang operasi. Istri saya sampai ruang operasi, anak saya sudah di dalam ruang operasi, baru istri saya disodori form untuk ditandatangan. Dari hasil laboratorium yang dilakukan oleh rumah sakit, Alvaro tidak punya keluhan sakit lainnya. Sebelum operasi tidak ada, mereka cuma batuk, telinganya sakit karena ada tekanan di amandel ya. Udah hanya itu, jadi ketika dicek semuanya di lab dan segala macamnya sehat, semuanya baik-baik aja, nggak ada penyakit bawaan, nggak ada juga penyakit yang lain-lain. Sehat. Hanya amandel aja vonisnya. Atas kecurigaan ini, keluarga melaporkan 8 orang dari pihak rumah sakit. Kami ada melaporkan 3 peraturan perundang-undangan yang dimana itu tentang undang-undang kesehatan, dan yang kedua tentang perlindungan konsumen, dan yang ketiga tentang KUH pidana. Lalu di dalam LPKB ini kami ada melaporkan sekitar 8 orang terlapor ya. Itu sudah meliputi dokter-dokter yang terkait yang melakukan tindakan. Pihak rumah sakit menyebut akan patuh dengan proses hukum dan telah menyiapkan tim hukum untuk menghadapi kasus ini. Menghindar dan kami sebagai warga negara yang baik, kami tetap akan patuh terhadap proses hukum yang berlaku. Tapi rumah sakit juga punya hak langsung dalam hal hukumnya sendiri. Jadi ini ada salah satu somasi yang berisiko juga kita akan bisa berbalik lagi. Alvaro Darren telah dimakamkan di Pemakaman Umum Padurenan, Sukmajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di tengah kabar menghilangnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Mahfud menyebut KPK telah menetapkan Mentan sebagai tersangka atas dugaan kasus praktek jual beli jabatan dan pemerasan di lingkungan Kementan. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu.
Saat Syahrul Yassin Limpo di luar negeri, KPK menggeledah di rumah dinas di wilayah Widya Chandra dan kantor Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. KPK menyita uang 30 miliar rupiah, dokumen catatan keuangan dan pembelian aset, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara. KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api. Saat ini 12 MP tersebut sudah diamankan di Baintel Kapolri, tentunya akan diteliti, akan dicocokkan dengan data yang ada di Baintel Kapolri. Dari surat yang diterbitkan oleh Angkasa Pura, pesawat yang membawa Syahrul Yassin Limpo meninggalkan Doha pada Minggu 1 Oktober, jam 15:45 terjadwal turun di Terminal VIP Soekarno-Hatta pada 2 Oktober lalu. Namun saat tiba di Jakarta, Yassin Limpo bak hilang di telan bumi. Yassin tak terlihat turun bersama rombongan Kementerian Pertanian yang juga berangkat ke Spanyol. Kalau dari Spanyol, informasi terakhir yang kami terima itu memang berbarengan dengan beberapa pejabat eselon kami. Eselon 1 ada yang ikut 3 orang, juga ada eselon 2 yang ikut kunjungan kerja Pak Menteri, juga beberapa staf. Kembali ke tanah airnya ini memang masing-masing karena mungkin tiket juga terbatas, akhirnya terpisah. Syahrul Yassin Limpo akhirnya tiba di tanah air pada 4 Oktober dari Singapura. Dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Polisi mengungkap hasil otopsi jenazah anak perwira menengah TNI yang ditemukan terbakar di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dari hasil otopsi yang dilakukan pada Senin 25 September, ditemukan ada 6 luka tusukan, korban mengalami luka bakar hingga 91%. Namun, tidak ditemukan bekas DNA orang lain. Penyidik lalu mendalami kondisi mental korban. Saat ini sedang dilakukan pendalaman untuk mengevaluasi kondisi psikologis, kesehatan mental, interaksi anak dan orang tua, dan anak dengan teman sebaya di lingkungannya. Ini yang sedang dikerjakan dan dilakukan oleh tim dari Apsipor. Korban awalnya ditemukan tewas terbakar di pos penjagaan di kawasan Pangkal Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada 24 September. Dari 18 unit CCTV di sekitar lokasi kejadian yang telah diamankan polisi, hanya 4 titik CCTV yang berfungsi. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa sepeda dan ransel milik korban. Pop News akan kembali usai jeda. Rombongan pengantar jenazah berselisih dan pukuli supir kontainer di Jalan Cilincing, Jakarta Timur. Supir kontainer diduga telah menabrak pemotor salah satu bagian rombongan. Massa yang emosi, nekat memanjat truk dan terus mencoba memukuli sopir. Kasus ini akhirnya dimediasi oleh polisi dan berakhir damai. Aksi balap liar yang dilakukan oleh sejumlah warga di Kembangan, Jakarta Barat berakhir celaka. Kecelakaan terjadi di satu sesi balapan. Dua joki yang sedang adu kecepatan terlibat tabrakan mendekati garis finish. Sejumlah joki dan penonton mengalami luka cukup parah akibat kejadian ini.
Aduh guys, aduh guys. Sejumlah orang yang mengaku sebagai pengelola pasar Butung terlibat bentrokan dengan Satpol PP. Massa saling dorong hingga baku hantam. Mereka tak terima saat petugas mencoba mengambil alih aset pasar Butung akibat peralihan pengelola pasar. Pasar Butung yang sebelumnya dikelola oleh Koperasi Bina Duta Makassar diambil alih oleh pemerintah Kota Makassar. Setelah kejadian ini, kantor pengelola pasar Butung disegel dan dijaga ketat oleh petugas gabungan. Para pedagang juga memilih menutup tokonya untuk menghindari penjarahan. Saling dorong serta adu mulut tak terelakkan antara sejumlah warga dan petugas keamanan di kantor Kejaksaan Negeri Jember. Warga tersinggung lantaran petugas keamanan melarang mereka untuk masuk kantor karena adanya aturan berpakaian rapi dan juga sopan. Para warga yang hendak mengadukan dugaan korupsi di pembangunan jembatan di desa mereka memang mengenakan celana pendek dan juga sendal. Keributan ini berakhir dengan kesepakatan damai dan warga berhasil berdialog dengan pihak Kejari Jember. Dua pelajar putri di kota Parepare ini saling aniaya sambil ditonton oleh teman-temannya. Perkelahian dua remaja putri dari salah satu sekolah menengah pertama ini diduga berawal dari saling ejek. Polisi telah memanggil keduanya dengan didampingi orang tua masing-masing. Menurut polisi, tidak ada indikasi perundungan dalam kasus itu. Proses eksekusi sengketa rumah ini berlangsung dengan saling adu mulut. Pemilik rumah tak terima saat aparat Pengadilan Negeri Sidoarjo mencoba mengosongkan rumah atas kemenangan gugatan yang diajukan oleh Mujiono. Saling lapor kita. Saling lapor kita. Saya tantang kamu saling lapor. Pihak termohon maupun pemohon sudah dimediasi, namun belum mendapatkan jalan keluar. Pihak termohon enggan mengosongkan rumah sengketa. Acara pembagian sedekah pada tradisi Maulid Nabi di Kampung Unyur Pabuaran berujung ricuh. Warga berebut sembako dan makanan yang dibagikan oleh panitia. Di tengah kericuan yang terjadi, banyak anak-anak yang terjepit di antara kerumunan. Akhirnya panitia menghentikan sementara pembagian sembako dan menghimbau warga agar antre dalam pengambilan. Tarik palanya, ntar dililit tangan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang menangkap seekor ular sanca sepanjang 5 meter yang tengah bersembunyi di kebun di sekitar permukiman warga di Kecamatan Cisauk. Ular pertama kali diketahui saat warga sedang membersihkan kebun di sekitar permukiman. Akhirnya dapat dievakuasi. Usai ditangkap, rencananya ular ini akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Jakarta.
Pengunjung mal ini kocar-kacir usai terjadi penembakan tak tentu arah. Warga semakin ketakutan karena pelaku menahan pengunjung dengan menutup pintu mal. Usai diamankan, polisi diketahui penembak masih berusia 14 tahun. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengalami gangguan mental. Namun polisi setempat menyelidiki motif pelaku. Maraknya perundungan anak sekolah belakangan ini terjadi di berbagai daerah. Jangan kemana-mana, Pop News akan segera kembali. Inilah video perundungan yang terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur di kawasan Masjid Darussalam. Korban dan dua pelaku yang merupakan teman SD sudah menjalani pemeriksaan. Sementara 3 lainnya diperiksa sebagai saksi. Saat ini kasus perundungan sudah masuk ke tahap penyidikan. Sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, selama menjalani proses hukum, baik korban dan pelaku yang sama-sama berusia 13 tahun akan mendapat pendampingan dari psikolog. Perundungan diduga dipicu kesalahpahaman terkait asmara. Kenapa melakukan perundungan? Yaitu gara-gara si korban mendm pacarnya AB. Federasi Serikat Guru Indonesia merilis, hingga September tahun ini, ada 23 kasus perundungan di lembaga pendidikan. Perundungan paling banyak terjadi di jenjang SMP hingga 50%. Seorang anak nekat melakukan perundungan bisa karena faktor pola asuh yang dilakukan dengan kekerasan, hingga anak turut menjadi pelaku. Bisa juga faktor lingkungan sekolah, pergaulan, bahkan akibat konten yang mengandung unsur kekerasan. Tidak menutup kemungkinan juga akibat faktor situasi yang dimana pelaku mendapat tekanan dari pihak yang intimidatif. Bagai menelan pil pahit, kasus perundungan hingga anak harus berhadapan dengan hukum masih saja terjadi. Yang lebih memprihatinkan, selain di Balikpapan, di bulan September juga terjadi perundungan di daerah lain. Di waktu yang cukup berdekatan, perundungan terjadi 2 kali di Cilacap, Jawa Tengah. Naas, perundungan bahkan terjadi di lokasi yang sama dengan pelaku dan korban yang berbeda. Polisi telah menerima laporan korban dan sedang dalam penyelidikan. Dalam waktu dekat, polisi akan melakukan gelar perkara. Korban perundungan telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Margono Soekarjo, Purwokerto. Kondisi kesehatannya mulai membaik. Inilah perundungan di Cilacap yang terjadi sebelumnya. Terlihat perundungan terjadi di lokasi yang sama. Polisi mengamankan pelaku di rumahnya. Warga yang kesal bahkan mengepung rumah pelaku. Kasus perundungan ini jadi perhatian organisasi internasional UNESCO. BAP kasus ini telah diserahkan polisi ke Kejari Cilacap.
Usai terjadi perundungan dalam waktu berdekatan, seluruh kepala sekolah di lingkup kota Cilacap dikumpulkan untuk memitigasi agar tidak ada lagi kekerasan di lingkungan sekolah. Seorang anak yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi diduga menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Korban sempat mendapat perawatan di rumah sakit selama 4 hari hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir. Awalnya korban hanya mengaku sesak dan sakit pada bagian punggung. Korban lalu diperiksakan dan mengaku usai ditanya oleh dokter. Kala itu, sedikitnya 15 saksi diperiksa, mulai dari keluarga, pihak sekolah, dan juga teman-teman korban. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.